Pagi itu, para warga berbondong-bondong datang ke pondok pesantren Tebu Ireng untuk memondokkan anak mereka agar dapat menimba ilmu agama kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Mereka mengantri di depan panitia pendaftaran dengan sabar sembari membawakan hasil bumi untuk disumbangkan ke pesantren. Dengan begitu, kebutuhan pangan para santri selama di pondok dapat terpenuhi dengan baik. Cukup nak, Sampun. kalau kurang bilang saja, saya kan orang kaya, ya kan Le? Nggih, Bu. Monggo, Bu. Mafi. Aduh, maaf Dik, kami tidak punya hasil bumi untuk nyantri di sini. Waduh, Pak, nggak bisa. Nanti anak Bapak makan apa di sini? Wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baiknya memberi rezeki. Nggih, Kiai. Bapak, anak Bapak diterima di pondok pesantren kami ini. Atur suwun, ada terus ya. Abdi antar adik ini ke pondok pesantren ya. Iya, Di. Kerudung. Sayur. Kerudung, baju. Bawang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Sayur. Bawang. Sayur. Bareng, bawang bodas. Donggol, Bu. Sayur. Siapa itu? Sariai, anaknya Pak Muhyiddin. Oh, anaknya Muhyiddin. Besok kalau ada waktu silaturahmi ke rumah Pak Muhyiddin. Tak lamar no. Pada siang hari itu, Kiai Hasyim Asy'ari sedang melepas rasa penatnya dengan duduk santai menghabiskan waktu bersama Nyai Kapu di ruang tamu. Dengan wajah yang sumringah, beliau memberikan sebuah hadiah. Oh alah. Waktu di pasar tadi melihat kerudung yang sangat cantik sekali dan teringat pada kerudung istriku yang sudah lusuh. Aki tenan iki lho Pak. Masya Allah. Bapak mikirin apa? Negeri ini masyhur, tanahnya subur, rakyatnya banyak. Cuma aja di negeri jajahan. Kalau saja umat Islam seluruhnya bersatu, hal ini tidak akan terjadi. Allah tidak akan memberikan manfaat dan juga kemuliaan bagi mereka yang tidak mau hidup berjamaah. Tidak bagi umat yang hidup terdahulu dan tidak juga bagi hamba Allah yang hidup di akhir zaman. Itu yang Bapak selalu ucapkan berulang kali. Ya benar. Dan setelah Belanda, Jepang mulai menjajah negeri ini. Pada Maret 1942, pasukan Jepang tiba. Sebab ambisi yang begitu besar untuk memenangkan Perang Asia Timur Raya, maka mereka mengadakan invasi ke Indonesia. Akhirnya Jepang berhasil masuk ke berbagai wilayah Indonesia, tak terkecuali Jawa Timur. Mereka memasuki Surabaya dari arah barat lewat Lamongan dan dari arah selatan melalui Jombang dan Mojokerto. Mereka datang seolah-olah bukan sebagai penjajah, melainkan sebagai saudara tua, sehingga mereka disambut baik oleh para rakyat dengan kibaran bendera bergambar matahari terbit. 1 tahun kemudian, tepatnya pada 8 Maret 1942, Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Jepang dalam Perjanjian Kaliljati.
Setelah berjalan 3 bulan, para rakyat dipaksa untuk menyerahkan hasil bumi. Mereka juga menangkap satu persatu ulama di negeri ini karena dianggap telah menggagalkan misi mereka. Tidak hanya sampai di situ, Jepang pun melarang pengibaran bendera merah putih, juga melarang para rakyat untuk mengumandangkan lagu Indonesia Raya. Mereka mulai memperdengarkan lagu Kimi Gayo, serta mengibarkan bendera Hinomaru. Mereka juga mewajibkan kepada semua orang untuk melakukan shikere, yaitu membungkukkan badan ke arah matahari terbit sebagai bentuk penghormatan kepada Tenno Heika. Jika ada yang tidak mau melakukan perintah-perintah tersebut, maka para tentara Jepang itu tidak segan untuk menyiksa mereka. Lalu pelan-pelan rakyat mulai sadar bahwa kedatangan Jepang bukanlah untuk menjadi saudara tua, apalagi untuk memerdekakan rakyat Indonesia, melainkan untuk menjajah mereka. Giran ono yai macak sregep. Ah, bukan aku. Wah, bukan aku. Us yang waras mengalah. Wis, aku sih waras. Tadi aku di pasar ketemu Sari. Halah run sari meneh. Sadurunge awakmu nikah, puasa sopo. Run nahan hawa nafsu. Dengar Yai Arab ngalamar Sari. Kon enak. Ya jelas, mungkin Yai udah melihat aku udah mampu menjadi imam. Yo ije mampu aku. Dia mampu, Ron. Salah juga salah aku. Aku mampu. Di tengah-tengah Harun, Hamid, dan Abdi bercanda, tiba-tiba terdengar suara langkah pasukan Jepang. Para santri yang sedang mengaji di dalam masjid kebingungan. Ternyata, pasukan penjajah Jepang sudah sampai di pesantren Tebu Ireng, Jombang. Mereka menduga bahwa Kiai Hasyim Asy'arilah dalang di balik kerusuhan di pabrik cukir. Kepung mereka. Pergi ke sana. Mana Hasyim Asy'ari? Katakan. Berikan mereka tembak peringatan. Hasyim Asy'ari! Keluar! Apa begini cara tuan-tuan bertamu ke rumah orang? Hei! Kamu Hasyim Asy'ari? Ya benar, saya Tangkap! Anda tidak bisa menangkap seorang kiai begitu saja. Berhenti! Kamu sudah menghasut rakyat agar terjadi kerusuhan di pabrik cukir. Cukir? Ya, pabrik cukir. Kamu juga melarang kami untuk melakukan shikere. Itu pengkhianatan bagi kami. Saya tidak tahu apa-apa tentang cukir, tapi saya tidak akan melakukan shikere karena itu hukumnya haram. Tangkap dia. Astagfirullah. Jangan. Para santri-santri, akidah kita telah diinjak-injak. Tidak ada jalan lain selain jihad. Allahu Akbar. Diam kalian semua. Ambil minyak. Karim, mudun. Rem, turun rem. Baik, saya akan ikut. Bawa dia. Jaga pesantren. Saya akan menyelesaikan masalah ini secepatnya, Pak. Sejak dibawanya Kiai Hasyim Asy'ari oleh pasukan tentara Jepang, anak-anaknya khawatir. Mereka menjaga pesantren untuk ayahnya.
Nyai Kapu sangat gelisah ketika mengetahui suaminya dibawa oleh para penjajah itu. Namun, Kiai Abdul Wahid Hashim berusaha memastikan bahwa ayahnya baik-baik saja dan meminta Nyai Kapu beserta cucu-cucunya mengungsi ke Banaran sampai keadaan pesantren Tebu Ireng aman. Sementara itu, Harun dan Hamid nekat mengikuti sang kiai ke markas pasukan militer Jepang untuk membebaskan sang kiai. Sehingga mereka dapat menyaksikan secara langsung penyiksaan terhadap para pribumi yang telah menjadi tawanan. Hamid mati di tangan para tentara karena telah mengikuti pasukan Jepang. Di sana, Kiai Hashim Asy'ari datang ke sebuah ruangan untuk menghadap pimpinan pasukan. Cepat tanda tangan. Lihat apa kamu orang tua? Saya tidak bisa tanda tangan. Saya tidak terlibat dalam peristiwa Cukir tentang si Kire. Saya tidak akan melakukannya. Apa? Kamu tidak mau menandatangani? Saya akan siksa kamu sampai mau menandatangani ini. Tidak ada hal yang buruk daripada mengadakan akidah untuk cari selamat. Hanya kepada Allah SWT kamu menyembah. Silakan Tuhan, jika Anda ingin menyiksa saya. Kamu harus tanda tangani ini. Kiai Hashim Asy'ari dengan santainya meninggalkan tempat karena ingin menunaikan sholat Isya. Usai itu, beliau dimasukkan ke penjara. Usaha untuk membebaskan sang kiai terus diupayakan oleh para santri. Bahkan, Kiai Abdul Wahab menemui langsung pimpinan pasukan dan Kiai Abdul Wahid Hashim juga telah berhasil mendapat izin dari para tentara untuk menjenguk ayahnya di penjara. Namun, tindakan itu tidak cukup untuk membebaskan sang kiai. Beliau malah disiksa. Jari-jari tangannya dipukul dengan palu hingga berdarah. Mendengar suara rintihan Kiai Hashim Asy'ari, para santri berdemo dan memaksa agar kiai dibebaskan. Namun, suasana menjadi lebih runyam. Para tentara itu menembaki santri hingga tewas. Kiai Hashim Asy'ari dipindahkan ke Mojokerto agar tidak diikuti lagi oleh santri-santrinya. Kiai Wahid Hashim dan Kiai Wahab kemudian pergi ke Jakarta untuk menemui Abdul Hamid Nobuharu Ono, seorang perwira Muslim Jepang. Dalam pertemuan tersebut, Nobuharu Ono bersedia membantu membebaskan para kiai yang tertangkap dengan menemui dan melakukan propaganda terhadap Seiko Shikikan. Langkah selanjutnya, Kiai Wahid Hashim dan Kiai Wahab mengadakan rapat bersama para ulama lainnya untuk mengubah strategi politik mereka, yaitu berpura-pura bekerja dengan pemerintah militer Jepang, memanfaatkan fasilitas Jepang untuk melakukan persiapan kemerdekaan. Kemudian membentuk panitia pembelaan terhadap para kiai yang ditangkap oleh Jepang. Sementara Nobuharu Ono berusaha meyakinkan Seiko Shikikan agar membebaskan para kiai dan merangkul mereka. Karena dengan begitu, rakyat tidak akan melakukan perlawanan lagi. Mengingat kurang lebih dari 60 juta penduduk Indonesia beragama Islam. Sebaliknya, Jepang bisa memanfaatkan tenaga rakyat, serta menciptakan latihan kiai yang berarti agar mereka loyal dan bisa menjadi kawan pemerintah Jepang. Akhirnya, para kiai yang menjadi tawanan dibebaskan. Pada 7 Desember 1942, bertempat di Istana Gubernur Batavia, Seiko Shikikan mengumpulkan 32 ulama se-Jawa Madura guna membahas tentang latihan kiai yang akan diadakan pada 1 Juli 1943. Mereka meminta maaf karena telah terjadi kesalahpahaman terhadap tradisi pada masing-masing pihak. Pada tanggal 24 Oktober 1943, Jepang membubarkan MIAI dan mendirikan Masyumi di bawah pimpinan Kiai Hashim Asy'ari. Kemudian pemerintah Jepang meminta bantuan Masyumi
untuk membuat propaganda hasil bumi kepada rakyat dengan membuat khutbah tentang memperbanyak hasil bumi di masing-masing masjid setelah sholat Jumat. Namun, Masyumi belum tahu apa motif dibalik permintaan Jepang tersebut. Begitupun dengan Shumubu, yang juga meminta Masyumi untuk mengambil hati rakyat dengan menyertakan ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang menyentil tentang pelipat gandaan hasil bumi. Mendengar hal tersebut, maka Masyumi mengikuti saja permintaan pemerintah Jepang, asalkan tidak terjadi penyelewengan yang dapat membuat rakyat menderita kelaparan. Namun, yang terjadi sangatlah berbeda. Rakyat dipaksa dan ditindas oleh Jepang untuk menyerahkan hasil bumi mereka. Peristiwa ini sontak memancing amarah Kiai Zainal Mustafa dan mengajak rakyat untuk melakukan pemberontakan atas kezaliman yang dilakukan oleh Jepang, hingga beliau dihukum mati di depan umum. Sebagai santri kesayangan Hasyim Asy'ari, Harun sangat kecewa karena menganggap bahwa sang kiai telah memihak pada Jepang dan membiarkan rakyat tersiksa. Ia lalu mengajak istrinya, Sari, untuk pergi dari pesantren. Run, kan paten yang Ji. Aku mau tinggal di tempatnya Sari. Besar. Loh, emang ada apa? Gak bisa tinggal di tempat ini lagi. Aku nggak bisa tinggal di tempat yang berpihak kepada Jepang. Astagfirullahaladzim, Run. Ingat, aba uka salasa, abuka alaji waladaka, walaji jawajaka ibanata, walaji alamka. Bapamu ada 3, Run, yang memperanakanmu, yang menikahkanmu dengan anak gadisnya, dan yang mengajarimu. Yai kurang baik apa sama kamu? Kurang apik opo ambe awamu, Run? Opo kowe nggak ngerti? Hari ini Yai Zainal Mustafa mau dipenggal kepalanya di Ancol. Itu semua karena Yai Yasin nggak mau turun tangan kemarin. Dan itu semua berawal dari Masyumi mengurusi pajak hasil bumi. Jadi kon jangan pernah melarang aku pergi. Ya, Sar. Seiko Shikikan menganggap bahwa Shumubu gagal dalam menjalankan tugasnya. Maka pemerintah Jepang bermaksud untuk menyatukan Shumubu dan Masyumi di bawah satu kepemimpinan agar dapat saling mendukung. Ini adalah salah satu cara Jepang agar dapat menundukkan para ulama NU dan mengontrol masalah pemberontakan yang sedang terjadi. Maka, mereka meminta Kiai Hasyim Asy'ari untuk menjadi pemimpinnya. Hal ini tentunya menjadi kesempatan bagi beliau untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari dalam serta mengambil kebijakan yang tidak merugikan rakyat. Peristiwa yang menimpa Kiai Zainal Mustafa jangan sampai terulang kembali. Kemudian pada sebuah pertemuan, Seiko Shikikan membaca pengumuman tentang janji kemerdekaan Indonesia oleh Perdana Menteri Koiso di Tokyo. Kedudukan Jepang mulai terpuruk pada masa Perang Dunia Kedua, sehingga sangat membutuhkan dukungan militer dari rakyat Indonesia. Berdasarkan kabar dari Nobuharu Ono, Jepang mengajak para pemuda Indonesia untuk bergabung ke dalam Heiho. Seika Shikikan meminta agar para pemuda Indonesia masuk ke dalam Heiha. Seiko Shikikan ingin mengirim pemuda-pemuda Indonesia untuk bertempur melawan sekutu. Santri tidak akan tertarik untuk berperang di negeri orang, tapi mereka akan mempertaruhkan nyawa untuk membela negeri ini. Para santri tidak terbiasa dididik oleh militer, tapi jika mereka dikirim ke Burma, ya malah akan merepotkan. Kiai dan Gus Wahid telah mendengar. Di Jakarta, Bung Karno menggunakan strategi kooperatif dengan Jepang. Karena mereka berjanji untuk memerdekakan Indonesia. Kalau menurut saya, Penjenengan mau mengikuti pelatihan militer ini. Ini tentu akan menguntungkan pihak Indonesia. Pelatihan militer? Saya pikir apa yang dikatakan Tuan Ono ada betulnya. Kalau benar-benar Indonesia ingin merdeka, itu berarti membutuhkan tentara yang memadai untuk mempertahankan negeri ini. Jadi, tawaran Tuan Ono untuk pelatihan militer sangat penting. Jadi Gus Wahid setuju dengan saya? Kados pundi, Pak? Ya, tapi hanya sebatas menjaga pertahanan dalam negeri, tidak termasuk Heiho, melainkan berdiri sendiri, membentuk barisan sendiri, barisan Hizbullah. Berita diadakannya barisan Hizbullah
dan Laskar Hizbullah telah sampai ke pesantren-pesantren. Para santri termasuk putra-putra Kiai Hasyim Asy'ari dengan semangat mengikuti gerakan tersebut. Mereka dikirim ke Jawa Barat untuk melakukan pelatihan militer, serta dipantau langsung oleh Kiai Wahid Hasyim dan Kiai Wahab. Harun pun telah menyadari bahwa pemikirannya terhadap sang kiai salah besar. Pada 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu. Sementara kerusuhan terjadi di mana-mana, para pemuda Indonesia melakukan pemberontakan terhadap Jepang. Pada 17 Agustus 1945, Bung Karno membacakan teks proklamasi, yang artinya negara Indonesia telah merdeka dari penjajah. Pada tanggal 14 September 1945, Kiai Hasyim Asy'ari mengeluarkan fatwa jihad, bahwa membela tanah air melawan penjajah hukumnya fardu ain, dan umat Islam yang meninggal dalam melawan penjajah adalah mati syahid. Kemudian pada 22 Oktober 1945, beliau mencetuskan resolusi jihad yang berhasil membangkitkan semangat rakyat Indonesia, terutama bagi para kiai dan santri. Bung Tomo pun datang kepada Kiai Hasyim Asy'ari sebelum melakukan orasi untuk membakar semangat arek-arek Surabaya. Dalam melakukan perlawanan terhadap Netherlands in the Civil Administration yang membonceng tentara Inggris pada tanggal 10 November 1945. Assalamualaikum. Yai, saya sudah membacakan selembaran resolusi jihad. Dada saya langsung bergelora, Yai. Jangan lupa awali dan akhiri pidato dengan mengucapkan nama Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia, wong-wong kampung Surabaya, are-are Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya, kita semua telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangan tentara Jepang. Mereka semua meminta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Meminta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan. Saudara-saudara, percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mereka. Pertempuran di Surabaya berlangsung selama lebih dari 3 minggu dan menewaskan Brigadir Jenderal Malabi. Pada tahun 1947, pasukan marinir Belanda yang membonceng tentara sekutu mulai melancarkan agresi militer pertama dengan tujuan agar bisa menguasai kembali negeri bekas jajahannya. Tanggal 25 Juli 1947, Kiai Hasyim Asy'ari wafat. Kepemimpinan Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang diteruskan oleh Kiai Wahid Hasyim. Kemudian, Belanda menaklukkan Surabaya dan mulai memasuki daerah Jombang. Pesantren Tebu Ireng dituduh sebagai tempat persembunyian tentara Republik Indonesia. Belanda akhirnya menyerahkan kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949 sebagai hasil dari konferensi meja bundar yang dilaksanakan di Den Haag, Belanda pada 23 Agustus hingga 2 November 1949. Monggo Bu. Hei. Ini makan latihan dulu, Bu. Action. Kepung mereka. Action. Hei. Harga. Ya benar, saya Hasyim Asy'ari. Iya tuh, ngomong lo. Yo. Action.
Tangkap dia. Aja bu. Kebal.